Legenda Dewa Bintang. Chapter 186. Cerita Shen Guangmo. Guangmo yang sudah mengetahui bahwa cucunya tersebut pasti akan memintanya untuk mengajari jurus terlarang klan Dewa Cahaya padanya hanya bisa tersenyum lembut. Lah kembali teringat akan putrinya yang sangat bersemangat setiap kali ia mengatakan tentang jurus-jurus ataupun teknik baru yang belum ia ketahui. Semangat yang dimiliki oleh Xiao Lang saat ini sama halnya dengan semangat yang dimiliki oleh ibunya yaitu Shen Guangyuan. Guangmo kemudian memberikan sebuah gulungan dari dalam cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Xiao Lang. "Cucuku, ini adalah teknik terlarang perpindahan cahaya, pelajarilah dengan baik," ucap Guangmo. "Terima kasih kakek. Aku pasti akan mempelajari teknik ini sampai aku benar-benar menguasainya," ucap Xiao Lang. "Baiklah, sekarang mari kita lanjutkan pestanya," ujar Guangmo. Pesta sederhana tersebut hanyalah sekedar perkumpulan para anggota klan. Mereka semua beramai-ramai membakar seekor rusa besar yang sebelumnya telah mereka buru dan memakannya bersama-sama. Lalu mereka juga meminum arak sampai mereka semua mabuk. Xiao Lang yang sebelumnya tidak pernah menyentuh yang namanya arak akhirnya malam itulah mencoba untuk pertama kalinya meminum arak, itu juga karena paksaan dari pamannya Shen Guangming. "Keponakanku, bagaimana rasanya?" tanya Guangming. "Tidak buruk," jawab Xiao Lang santai. Pesta kecil tersebut akhirnya berakhir sudah larut malam, itu juga dikarenakan semua orang telah merasa lelah sebab mereka baru saja selesai berperang dan masih belum memulihkan diri sepenuhnya, selain itu banyak di antara mereka yang telah mabuk. Meskipun pesta kecil dan sederhana tersebut telah berakhir, akan tetapi Xiao Lang, Guangmo dan Guangming masih belum beranjak dari tempat tersebut. Mereka bertiga masih terus mengobrol sambil menegak arak di tangan mereka masing-masing. "Kakek, ceritakan padaku tentang penyerangan yang dilakukan oleh Shen Dian pada klan kita," ucap Xiao Lang. "Ah, tentunya cucuku, dengan senang hati akan kakek ceritakan dan juga supaya kau mengerti betapa bencinya kakek dengan para dewa terutama Shen Dian," jawab Guangmo. Flashback on. 17 tahun yang lalu, tepatnya saat kelahiran cucu pertama Shen Guangmo yang nantinya akan menjadi pemimpin klan Dewa Cahaya. Saat itu keadaan klan Dewa Cahaya sangat ramai, semua anggota klan merasa sangat bahagia sebab mereka semua sedang menantikan kelahiran calon pemimpin mereka di masa depan. "Shen Liu, bagaimana keadaannya?" tanya Guangmo menghampiri Shen Liu yang sedang mondar-mandir di depan sebuah kamar. "Salam ayah mertua, aku juga masih belum tahu perkembangannya, sebab aku tidak diizinkan untuk masuk ke dalam," jawab Shen Liu. "Hahaha, tenanglah nak, aku juga merasakan hal yang sama saat pertama kali akan menjadi seorang ayah," ucap Shen Guangmo. Beberapa jam berlalu dengan begitu cepat, namun sang calon pemimpin masa depan masih belum lahir juga. Hal tersebut tentunya membuat semua anggota klan menjadi khawatir. Mereka semua takut akan terjadi sesuatu yang buruk pada calon tuan muda mereka. Khususnya Shen Liu dan juga Guangmo yang tentunya semakin menjadi khawatir. Keduanya tampak mondar-mandir di depan sebuah kamar yang menjadi tempat persalinan Shen Guangyun. "Ayah, kenapa sekarang ayah ikut khawatir?" tanya Shen Liu. "Tentu saja aku khawatir, dia adalah cucu pertamaku," ujar Guangming. Beberapa saat kemudian dari dalam kamar Shen Guangyun tiba-tiba muncul sebuah sinar yang sangat terang dan menyilaukan mata. Bersamaan dengan cahaya terang tersebut, tangisan seorang bayi juga terdengar dari dalam kamar yang menandakan bahwa calon pemimpin klan Dewa Cahaya di masa depan telah lahir dengan selamat. Shen Liu dan Shen Guangmo yang berada di luar kamar merasa sangat bahagia ketika mereka mendengar suara tangisan bayi. Dengan segera kedua pria tersebut berlari memasuki kamar.
Setelah berada di dalam kamar, Shen Liu langsung bergegas menghampiri Shen Guangyun dan langsung memeluknya dengan erat, sementara Shen Guangmo langsung menghampiri cucunya yang sedang berada di pelukan neneknya. "Selamat istriku, kau telah berhasil melahirkan anak pertama kita," ucap Shen Liu. "Terima kasih suamiku," jawab Shen Guangyun. "Shen Liu, kau tunggu di sini dan rawat Yuner, aku akan memperkenalkan cucuku kepada semua anggota klan," ujar Guangmo. "Baiklah ayah," jawab Guangyun. "BBOOMMMMM." Baru saja Shen Guangmo hendak beranjak dari kamar tersebut dan membawa cucu kecilnya untuk dikenalkan kepada semua anggota klan, tiba-tiba saja dari arah gerbang klan terdengar sebuah ledakan yang sangat besar. "Ketua, klan kita diserang," ujar salah seorang prajurit klan dari luar kamar. "Apal, siapa yang berani menyerang klanku?" tanya Guangmo marah. "Yang menyerang kita adalah Shen Dian bersama pasukannya dan juga dewa-dewa lainnya," jawab prajurit klan tersebut. "Shen Dian sialan. Kenapa dia selalu saja mengganggu kebahagiaanku?" ujar Shen Liu marah. "Ayah, biarkan aku yang menghadapi Shen Dian," lanjutnya. "Tidak, kau tunggu di sini dan jaga mereka berdua, biarkan aku sendiri yang menghadapinya," jawab Guangmo. Guangmo kemudian menyerahkan Xiaolang yang masih bayi kepada Guangyun, setelah itu dia langsung meninggalkan kamar bersama dengan prajurit yang tadi memberikan laporan kepadanya. Di wilayah klan Dewa Cahaya, kehancuran dan pertarungan mulai terjadi di mana-mana bersamaan dengan itu suara ledakan dan suara dentingan senjata yang beradu juga terus menggema mengiringi peperangan tersebut. Klan Dewa Cahaya yang saat itu sedang tidak dalam keadaan bersiap untuk berperang dengan mudah dihabisi oleh Shen Dian beserta pasukannya. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam hampir separuh wilayah klan telah berhasil dihancurkan oleh Shen Dian. "Shen Dian, apa yang kau inginkan? Kenapa kau menyerang klan kami?" tanya Guangmo marah. "Hahaha Patua, keberadaan kalian di alam dewa akan mengancam posisiku, jadi sudah saatnya kalian aku musnahkan," jawab Shen Dian. Pertempuran sengit seketika terjadi di klan Dewa Cahaya, akan tetapi karena kalah dalam jumlah dan juga tidak dalam keadaan siap untuk berperang, pasukan Shen Liu dengan mudah dihabisi oleh pasukan Shen Dian, bahkan Guangmo mengalami luka yang cukup parah karena melawan Shen Dian dan beberapa ketua klan dewa lainnya. Untung saja Guangmo berhasil menyelamatkan dirinya dan kembali ke istana klan. Di sana Guangmo memberitahukan kepada Shen Liu bahwa mereka telah kalah dan meminta Shen Liu untuk menyelamatkan cucunya. Shen Liu awalnya menolak dan ingin melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Akan tetapi Guangmo mengatakan kepada Shen Liu bahwa keselamatan anaknya jauh lebih penting daripada menghadapi Shen Dian. Dengan sangat terpaksa Shen Liu menuruti perkataan Guangmo, dan sebelum membawa Xiaolang yang masih bayi pergi, Shen Liu dan Guangmo menyegel kekuatan elemen cahaya Xiaolang agar nantinya dia tidak diburu oleh Shen Dian dan seluruh pasukannya. "Setelah ayahmu pergi, kakek dan pamanmu serta semua anggota klan yang tersisa menggunakan jurus terlarang klan untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi Shen Dian tiba-tiba muncul di dalam istana dan berhasil membunuh ibu dan juga nenekmu. Dia juga berhasil membunuh anggota klan yang berusaha untuk menahannya sampai kami berhasil menyelamatkan diri," ucap Guangmo menyelesaikan ceritanya. Flashback End. Chapter 187. Bunga Teratai Jiwa. Xiaolang hanya bisa terdiam dengan air mata yang menetes mendengar cerita dari kakeknya tersebut. Dalam diam tersebut, sebuah luka yang sangat dalam tiba-tiba muncul di hatinya dan bersamaan dengan luka tersebut rasa benci, dendam dan amarah juga ikut muncul di hatinya. Shen Dian,
Suatu saat nanti akan aku pastikan kau merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kematian, gumam Xiao Lang kemudian menegak arak yang ada di tangannya. Cucuku, kita harus membalaskan dendam ibumu, ucap Guang Mo. Itu benar Langer, bagaimanapun juga kita tetap harus membalaskan dendam ibu dan juga nenekmu serta semua anggota klan yang telah dibunuh oleh Shen Dian, Guang Ming menimpali. Kakek, paman, Shen Dian bukanlah orang yang mudah diatasi. Selain mempunyai kekuatan yang kuat, dia juga mempunyai dukungan dari 5 penguasa, jawab Xiao Lang. Kakek mengetahui hal itu, dan kau tenang saja, kakek pasti akan melakukan segala cara untuk menjadikan dirimu sebagai kultivator hebat, ucap Guang Mo. Terima kasih kakek, jawab Xiao Lang. Mereka bertiga terus mengobrol sampai pagi, dan sudah tidak terhitung berapa banyak arak yang telah mereka habiskan malam itu. Karena sudah merasa lelah, mereka bertiga kemudian memutuskan untuk kembali ke kediaman kepala suku untuk beristirahat. Sore harinya mereka bertiga kembali berkumpul di ruang makan untuk makan bersama. Setelah selesai makan, Guang Mo dan Guang Ming kemudian membawa Xiao Lang menuju ke sebuah gua yang berada di belakang wilayah suku Cahaya. Ketika baru sampai di mulut gua, Xiao Lang bisa merasakan adanya aura yang sangat kuat, bahkan aura tersebut sampai membuat tubuhnya bergetar. Namun anehnya aura tersebut justru seperti memanggilnya dan memintanya untuk segera datang menghampiri sumber aura tersebut. Kakek, apa yang ada di dalam gua ini? Kenapa auranya begitu kuat? Tanya Xiao Lang. Kau lihat saja nanti, jawab Guang Mo sambil terus melangkahkan kakinya memasuki gua. Meskipun sangat penasaran dengan benda apa yang ada di dalam gua tersebut dan sangat ingin bertanya pada pamannya, namun Xiao Lang yakin bahwa Guang Ming juga tidak akan memberitahukan benda apa itu. Xiao Lang hanya bisa terus mengikuti mereka berdua ke dalam gua dan melihat sendiri benda apa yang memiliki aura yang begitu kuat tersebut. Semakin dalam Xiao Lang memasuki gua, aura yang ia rasakan juga menjadi semakin besar dan semakin menariknya untuk lebih mendekat lagi. Setelah beberapa menit memasuki gua, akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan yang cukup luas di dalam gua tersebut. Xiao Lang sangat kaget ketika melihat ada sebuah kolam kecil dan di tengah-tengah kolam tersebut terdapat sebuah bunga teratai yang memancarkan sinar sangat terang. Tidak hanya itu saja, bahkan Xiao Lang seakan tidak percaya bahwa aura besar yang ia rasakan ternyata berasal dari bunga teratai tersebut. Dengan perlahan-lahan Xiao Lang melangkah mendekati bunga teratai tersebut sebab sejak tadi bunga teratai tersebut seolah-olah memanggil dirinya untuk lebih mendekat lagi. Guang Mo dan Guang Ming tersenyum lembut ketika melihat Xiao Lang menghampiri bunga teratai tersebut. Mereka berdua terlihat sangat senang sekaligus sedih saat mereka berdua memandang bunga teratai yang ada di tengah-tengah kolam kecil tersebut. Putriku, anakmu sudah datang, batin Guang Mo. Kakek, bunga teratai apa ini? Kenapa aku merasa seperti sangat mengenal teratai ini? Dan kenapa aku merasa sangat senang bertemu dengan bunga teratai ini? Tanya Xiao Lang kebingungan. Cucuku, bunga teratai itu bukanlah bunga teratai biasa. Bunga teratai itu memiliki aura yang sama seperti milik ibumu. Dan ia juga memiliki jiwa ibumu, jawab Guang Mo. Xiao Lang tersentak kaget mendengar jawaban Guang Mo. Ia sangat kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Guang Mo. Bagaimana mungkin sebuah bunga teratai memiliki aura dan jiwa yang sama seperti milik ibunya? Cucuku, teratai itu adalah salah satu harta milik klan Dewa Cahaya. Bunga teratai tersebut bernama bunga teratai jiwa. Bunga teratai tersebut hanya tumbuh 100.000 tahun sekali, dan kebetulan saat bunga itu tumbuh ibumu adalah orang yang telah merawatnya. Jadi itulah kenapa bunga teratai tersebut memiliki aura dan jiwa yang sama seperti ibumu, ucap Guang Mo menjelaskan. Tapi bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Tanya Xiao Lang yang masih belum mengerti.
Untuk merawat teratai jiwa tidaklah mudah, sebab dibutuhkan energi dan kekuatan jiwa yang sangat kuat, karena setiap harinya teratai jiwa harus diberikan energi dan kekuatan jiwa, jika tidak maka teratai tersebut akan mati, jawab Guang Mo. Lalu kenapa teratai ini masih belum mati? Tanya Xiao Lang. Menurut catatan milik leluhur klan Dewa Cahaya, ketika orang yang merawat teratai jiwa mati, maka jiwanya akan menyatu dengan teratai tersebut, sehingga teratai jiwa tersebut tidak akan pernah mati sampai ada yang menyerap energinya, jawab Guang Ming. Cucuku, tujuan kami membawamu ke sini adalah untuk menunjukkan hal ini kepadamu. Kakek juga ingin kau menyerap energi teratai jiwa agar kau bisa menjadi lebih kuat lagi, ucap Guang Mo. Tapi kakek aku. Tenanglah. Paman yakin ibumu pasti menginginkan hal ini, ujar Guang Ming memotong ucapan Xiao Lang. Xiao Lang kemudian mengalihkan pandangannya ke arah bunga teratai jiwa yang ada di tengah-tengah kolam. Ketika ia menatap bunga tersebut entah mengapa hatinya merasa sangat tenang sekaligus sedih di saat yang bersamaan. Ibu, ucap Xiao Lang lirih. Xiao Lang kemudian masuk ke dalam kolam kecil tersebut dan berjalan menghampiri bunga teratai jiwa. Dengan perlahan-lahan Xiao Lang menyentuh salah satu kelopak bunga teratai tersebut dan tiba-tiba saja dari bunga teratai keluar aura yang seperti melilit tubuh Xiao Lang. Langer, seraplah energi dari bunga teratai tersebut dan jangan sampal membuat ibumu kecewa, ujar Guang Ming. Baik paman, ucap Xiao Lang kemudian duduk di dalam kolam yang tidak terlalu dalam tersebut. Xiao Lang kemudian memejamkan matanya, lalu ia menghela nafas panjang untuk menghilangkan semua beban yang ada di dalam pikiran dan juga yang ada di dalam hatinya. Swas. Aura yang sangat besar terpancar dari bunga teratai jiwa dan secara perlahan-lahan mulai memasuki tubuh Xiao Lang. Bunga teratai tersebut juga memancarkan sinar yang sangat terang dan sangat menyilaukan mata. Xiao Lang yang sedang duduk dengan tenang sambil menyerap energi dari teratai jiwa tiba-tiba terkejut saat merasakan bahwa dirinya telah berada di sebuah tempat yang berbeda. Dengan segera Xiao Lang membuka matanya dan benar saja ia tiba-tiba sudah berada di sebuah hamparan luas yang dipenuhi oleh bunga teratai. Namun bukan itu saja yang membuat Xiao Lang kaget, ia justru sangat terkejut ketika melihat seorang wanita cantik yang sedang berdiri di hadapannya sambil menatapnya dengan tatapan yang penuh akan kebahagiaan. Siapa kau? Tanya Xiao Lang. Chapter 188. Shen Guangyun. Wanita cantik tersebut sama sekali tidak menghiraukan pertanyaan Xiao Lang. Lamalah berlari menghampiri Xiao Lang dan kemudian memeluknya dengan sangat erat. Anehnya lagi Xiao Lang sama sekali tidak menolak pelukan tersebut. Xiao Lang malah merasa nyaman dan merasa sangat tenang dalam pelukan wanita tersebut. Tanpa disadari secara perlahan tangan Xiao Lang mulai bergerak dan kemudian memeluk wanita tersebut. Kehangatan dan kelembutan yang sama sekali belum pernahlah rasakan selama ini. Tiba-tiba saja bisa ia rasakan saat memeluk wanita tersebut. Anakku, aku sangat merindukanmu, ucap wanita tersebut lirih. Jantung Xiao Lang seakan ingin berhenti berdetak ketika mendengar ucapan wanita yang saat ini dipeluknya. Tanpa menghiraukan hal yang lainnya Xiao Lang kemudian mempererat pelukannya dan seketika langsung menangis di pelukan wanita tersebut. Ibu. Meskipun sejak kecil Xiao Lang belum pernah bertemu dengan ibunya, akan tetapi dia bisa merasakan bahwa wanita yang sedang memeluknya saat ini adalah benar-benar ibunya. Pasalnya sejak pertama kali bertemu wanita tersebut Xiao Lang sudah bisa merasakan kenyamanan dan kehangatan yang tidak bisa ia temukan di wanita lain. Ternyata bayi kecilku sudah menjadi pemuda yang sangat gagah, ucap Guangyun kemudian melepaskan pelukannya. Akan tetapi Xiao Lang malah seperti menolak dan tidak mau lepas dari pelukan ibunya tersebut. Bukankah kau sudah dewasa? Kenapa masih manja seperti anak kecil? Tanya Guangyun. Tidak,
Aku tetaplah bayi kecil ibu, jawab Xiaolang. Guang Yun hanya bisa tersenyum lembut sambil terus memeluk Xiaolang serta mengelus-elus rambut panjang anaknya tersebut. Setelah cukup lama akhirnya Xiaolang mau melepaskan pelukannya dan kemudian menghapus air matanya. Ibu, kenapa ibu bisa terjebak di dalam teratai jiwa? Tanya Xiaolang. Mungkin ini sudah takdir nak. Sejak teratai jiwa tumbuh di klan kita entah kenapa ibu sepertinya sangat tertarik dengan teratai ini. Bukan karena dia adalah salah satu harta klan, akan tetapi ibu dan teratai ini seperti sudah berjodoh, jawab Guang Yun. Selain itu karena teratai jiwa ini, ibu akhirnya bisa bertemu lagi dengan bayi kecil ibu, lanjutnya. Guang Yun kemudian meraih tangan Xiaolang lalu mengajaknya menuju ke sebuah kolam yang ada di hamparan luas bunga teratai jiwa tersebut. Setelah sampai di kolam tersebut Guang Yun kemudian mengambil air kolam dengan tangannya sendiri. Setelah itu dia meminta Xiaolang untuk meminumnya. Ibu, aku tidak haus, ucap Xiaolang. Ibu tahu itu, sudah jangan banyak bicara dan minum saja, ujar Guang Yun. Xiaolang tidak bisa menolak keinginan ibunya tersebut, ia kemudian langsung meminum air kolam langsung dari tangan ibunya. Setelah selesai meminum air tersebut, tubuh Xiaolang tiba-tiba seperti mendapatkan energi kehidupan yang sangat banyak dan hanya dalam sekejap seluruh energinya telah pulih seperti semula. Ibu, air ini adalah mata air kehidupan yang hanya ada di dalam bunga teratai jiwa. Dan karena air ini juga teratai jiwa menjadi harta klan yang paling berharga, ucap Guang Yun memotong perkataan Xiaolang. Mata air kehidupan. Apa itu? Aku belum pernah mendengarnya, tanya Xiaolang bingung. Tentu saja kau belum pernah mendengarnya sebab mata air kehidupan adalah sesuatu yang sangat langka. Ia juga bisa menyembuhkan segala macam penyakit bahkan membersihkan diri seseorang dari segala macam racun yang ada di dalam tubuh, dan yang paling penting menetralkan hawa kematian seseorang, jawab Guang Yun menjelaskan. Jadi aura dewa kematian milikku sudah. Benar sekali nak, sekarang dalam tubuhmu tidak ada lagi aura dewa kematian, karena sudah dinetralkan menjadi aura kehidupan yang sangat besar, ujar Guang Yun menjelaskan. Di dalam gua, ketika Xiaolang meminum air dari mata air kehidupan di dunia bawah sadarnya, di tubuh Xiaolang yang sedang berkultivasi di dunia nyata tiba-tiba mengeluarkan asap hitam yang sangat pekat. Beberapa saat setelah asap tersebut lenyap tubuh Xiaolang terlihat lebih bercahaya dan penuh akan aura kehidupan. Ayah, apa menurutmu Langer telah meminum air kehidupan? Tanya Guang Ming. Tentu saja sudah, kau bisa lihat sendiri asap hitam yang tadi keluar dari tubuhnya. Itu tandanya tubuhnya sekarang sudah bersih dari semua racun dan juga telah bersih dari aura kematian, jawab Guang Mo. Baguslah, dengan begini Langer akan menjadi pendekar yang sangat hebat nantinya. Dan aku yakin adikku juga pasti akan bahagia jika mengetahui anaknya sudah seperti sekarang ini, ucap Guang Ming. Guang Mo dan Guang Ming yang sejak tadi terus mengawasi Xiaolang berkultivasi selalu saja dibuat kagum olehnya, sebab beberapa kali mereka merasakan aura yang sangat kuat yang berasal dari tubuh Xiaolang, bahkan Guang Mo juga sempat merasakan aura keberadaan putrinya. Di hamparan luar bunga teratai, Guang Yun menceritakan berbagai macam hal kepada Xiaolang yang belumlah ketahui selama ini, termasuk tentang bunga teratai jiwa dan juga air kehidupan. Sementara Xiaolang, ia mendengarkan cerita Guang Yun dengan sangat tenang sambil merebahkan tubuhnya di tepi kolam dan kepalanya yang ia letakkan di paha Guang Yun. Sedangkan Guang Yun sendiri terus mengelus rambut Xiaolang sambil menceritakan berbagai macam hal. Nak, ibu tidak berharap kau membalaskan dendam ibu, akan tetapi ibu juga tidak bisa melarangmu. Setelah kau berhasil menyerap semua energi dari teratai jiwa,
ibu akan menyaksikan perjalanan hidupmu dari dalam dirimu, ucap Guang Yun mengakhiri ceritanya. Maksud ibu? Tanya Xiao Lang bingung. Langer, kau tentu tahu bahwa sekarang jiwa ibu telah menyatu dengan bunga teratai jiwa, jadi setelah kau berhasil menyerap energi dari teratai jiwa, itu artinya jiwa ibu juga akan bersatu dengan dirimu, jawab Guang Yun. Apa? Kalau begitu aku akan berhenti menyerap energi teratai jiwa, ujar Xiao Lang bangkit dari pangkuan ibunya. Tidak nak, sudah sejak lama ibu menunggumu di tempat ini, dan sekarang kau telah datang, jadi ibu ingin kau menyerap energi teratai jiwa agar ibu bisa selalu menemanimu, ucap Guang Yun. Tapi Bu, aku tidak ingin berpisah dengan ibu lagi, ujar Xiao Lang. Sayang dunia kita sudah berbeda, kau harus bisa merelakan kepergian ini untuk selamanya, jawab Guang Yun kemudian memeluk Xiao Lang. Ibu mohon padamu Langer, biarkan jiwa ibu menyatu dengan dirimu, agar ibu bisa selalu bersamamu, lanjutnya. Air mata kesedihan menetes dari mata Xiao Lang, baru saja ia bertemu dengan sosok ibu yang selama ini tidak pernah ia lihat, tapi sekarang mereka harus berpisah lagi. Dalam pelukan erat Guang Yun, Xiao Lang hanya bisa menangis karena tidak rela dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia dan ibunya memang harus berpisah. Ibu sangat menyayangimu Langer, ucap Guang Yun kemudian mencium pipi Xiao Lang. Chapter 189. Inti teratai jiwa. Setelah mengatakan bahwa dia sangat menyayangi Xiao Lang, Guang Yun kemudian melepaskan pelukannya dan mencium dahi Xiao Lang. Bersamaan dengan itu tubuhnya perlahan-lahan mulai berubah menjadi serpihan-serpihan kecil. Ibu, ucap Xiao Lang lirih. Nak, jadilah pria yang kuat, ingatlah bahwa ibu akan selalu bersamamu, ujar Guang Yun. Beberapa saat kemudian tubuh Guang Yun benar-benar telah menjadi jutaan serpihan cahaya yang terus terbang mengelilingi tubuh Xiao Lang. Kemudian secara perlahan cahaya tersebut masuk ke dalam tubuh Xiao Lang. Di dunia nyata, Xiao Lang yang masih duduk berkultivasi di hadapan bunga teratai jiwa tiba-tiba saja diselimuti oleh cahaya keemasan yang sangat terang dan menyilaukan. Tanda daun bercabang 3 di dahi Xiao Lang tiba-tiba saja muncul. Beberapa saat setelah itu, tanda tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Bersamaan dengan hilangnya tanda daun bercabang 3 di dahi Xiao Lang, cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya juga perlahan-lahan mulai bergerak dan kemudian membentuk seperti bunga teratai dengan 7 kelopak. Selain itu di dahi Xiao Lang juga muncul tanda yang baru, yaitu tanda bunga teratai dengan 7 kelopak juga, hanya saja bunga teratai tersebut berwarna putih. Ayah, kenapa tubuh Langer ditutupi oleh aura yang membentuk bunga teratai? Tanya Guang Ming. Menurut catatan peninggalan leluhur klan kita, ketika seseorang anggota klan menyerap energi bunga teratai jiwa maka orang tersebut tentulah akan menjadi jauh lebih kuat lagi. Akan tetapi hanya orang-orang terpilih yang akan bisa mendapatkan inti teratai jiwa, dan sepertinya Langer adalah orang terpilih itu, jawab Guang Mo. Inti teratai jiwa, apa maksud ayah? Tanya Guang Ming kebingungan. Teratai jiwa bukan hanya sekedar bunga biasa ataupun harta klan yang berharga saja, akan tetapi sebenarnya teratai jiwa adalah sebuah senjata yang berupa teknik mematikan. Selain itu dengan inti teratai jiwa elemen cahaya orang yang menyerapnya juga akan mencapai tahap sempurna. Aku bahkan tidak mengerti bagaimana dan betapa mengerikannya elemen cahaya tahap sempurna itu, jawab Guang Mo menjelaskan. Ayah, apakah sebelumnya di klan kita ada yang memiliki elemen cahaya tahap sempurna? Tanya Guang Ming. Dalam sejarah klan hanya leluhur pendiri klan saja yang mempunyai elemen cahaya terkuat, akan tetapi elemen cahayanya juga masih belum mencapai tahap sempurna, jawab Guang Mo. Jadi, Langer adalah orang pertama dalam klan yang akan mendapatkan elemen cahaya tingkat sempurna.
Tanya Guang Ming. Itu tergantung keberhasilannya, ujar Guang Mo. Guang Mo dan Guang Ming sangat berharap bahwa Xiao Lang akan mampu mencapai kesempurnaan elemen cahaya, karena dengan begitu maka klan Dewa Cahaya pasti akan mampu untuk bangkit kembali. Di tepi kolam mata air kehidupan, Xiao Lang masih terdiam memandangi air di dalam kolam tersebut, sama sekali masih belum rela bahwa sekarang ibunya telah pergi lagi. Beberapa saat kemudian Xiao Lang menghapus air matanya dan setelah itu ia kemudian mengambil air kolam dengan tangannya lalu meminumnya. Setelah meminum air dari kolam mata air kehidupan pikirannya kembali menjadi jernih dan hatinya kembali menjadi tenang. Beberapa saat kemudian angin yang cukup kencang tiba-tiba berhembus dan menerbangkan semua bunga teratai jiwa yang ada di sana. Ada apa ini? Xiao Lang membatin. Bunga teratai yang berterbangan tersebut tiba-tiba berkumpul di satu tempat dan membentuk sebuah bunga teratai yang berukuran sangat besar. Dari bunga teratai tersebut terpancar aura yang sangat besar dan juga sinar yang sangat terang. Langer, ambillah bunga teratai itu, tiba-tiba suara Guang Yun menggema di kepala Xiao Lang. Jika itu perintah ibu, maka aku sama sekali tidak bisa menolak, ucap Xiao Lang kemudian melesat terbang menghampiri bunga teratai raksasa tersebut. Ketika Xiao Lang mendekati bunga teratai raksasa tersebut, ia tiba-tiba diserang oleh bunga teratai kecil yang berterbangan mengelilingi bunga teratai yang besar itu. Awalnya Xiao Lang hanya menganggap remeh bunga teratai kecil yang berterbangan tersebut akan tetapi, setelah melihat ledakan yang diakibatkan oleh teratai kecil tersebut Xiao Lang langsung menjadi waspada. Sial, aku kira ini hanya bunga biasa, gumam Xiao Lang. Putraku, ini adalah inti bunga teratai jiwa, untuk mendapatkannya tidaklah mudah, tapi tenang saja ibu akan membantumu, ucap Guang Yun dari dalam diri Xiao Lang. Benarkah? Tanya Xiao Lang ragu. Hahaha jangan remehkan ibumu ini, ujar Guang Yun. Swas. Dari tubuh Xiao Lang muncul aura berwarna putih yang sangat besar, aura tersebut tiba-tiba seperti memanjang dan langsung melilit inti teratai jiwa. Xiao Lang yang melihat hal tersebut hanya bisa tersenyum lembut dengan rasa kagum, sebab ia mengetahui bahwa aura tersebut adalah aura milik ibunya. Langer, cepat gunakan kekuatan elemen cahayamu dan serap inti teratai jiwa itu, ujar Guang Yun. Baik, jawab Xiao Lang. Aura yang sangat besar meledak dari tubuh Xiao Lang, setelah itu ia langsung melesat dengan kecepatan tinggi mendekati inti teratai jiwa sambil menghindari teratai-teratai kecil yang berterbangan mengelilingi inti teratai jiwa. Setelah berada di hadapan inti teratai jiwa yang berukuran sangat besar, Xiao Lang langsung menempelkan kedua tangannya di kelopak bunga teratai tersebut, lalu dengan kekuatan elemen cahayanya, tak mencoba untuk menyerap inti teratai jiwa tersebut. Arkhah! Xiao Lang berteriak kesakitan saat sebagian kecil dari inti teratai jiwa masuk ke dalam tubuhnya. Bertahanlah nak, ibu akan membantumu, ujar Guang Yun. Xiao Lang bisa merasakan adanya kekuatan elemen cahaya yang jauh lebih besar muncul dalam dirinya. Kekuatan tersebut kemudian membantunya untuk menyerap inti teratai jiwa ke dalam dirinya. Di dunia nyata, aura yang begitu besar meledak dari tubuh Xiao Lang dan membuat seluruh gua menjadi bergetar. Guang Mo dan Guang Ming sangat kaget dengan ledakan aura yang begitu besar tersebut. Mereka berdua kemudian membuat formasi pelindung agar gua tersebut tidak runtuh. Ayah, ledakan aura apa itu tadi? Tanya Guang Ming. Proses penyerapan inti kristal jiwa sudah dimulai. Minger, gunakan seluruh kekuatanmu untuk menahan formasi pelindung ini. Jika tidak tempat ini akan benar-benar hancur, jawab Guang Mo. Baik, ujar Guang Ming. Aura yang begitu besar terus-terusan keluar dari tubuh Xiao Lang sehingga membuat gua semakin bergetar.
jika saja tidak ada formasi pelindung yang diciptakan oleh paman dan kakeknya, bisa dipastikan bahwa gua tersebut akan hancur saat itu juga. Meskipun sudah dibantu oleh kekuatan ibunya akan tetapi proses penyerapan tersebut masih begitu lama, bahkan satu kelopak saja belum berhasil diserap oleh Xiao Lang. Selain itu proses penyerapan tersebut juga menguras energi dan tenaganya, serta sangat menyakitkan. "Nak, bertahanlah," ucap Guang Yun memberikan semangat. Chapter 190. Pertama dan terakhir. Meskipun terasa sangat menyakitkan dan melelahkan, akan tetapi Xiao Lang tetap berusaha sekuat tenaga untuk menyerap inti teratai jiwa ke dalam dirinya, sebab dia tidak ingin mengecewakan ibunya. Beberapa jam telah berlalu proses penyerapan tersebut masih terus berlanjut. Teriakan kesakitan Xiao Lang menghiasi suasana tempat tersebut yang sebelumnya terasa tenang dan juga sunyi. "Aku butuh kekuatan lagi untuk menyerap inti teratai jiwa ini," gumam Xiao Lang. Swas. Aura dari kekuatan semesta meledak di tubuh Xiao Lang, cahaya biru cerah nampak menyelimuti seluruh tubuhnya. Xiao Lang kemudian mengarahkan kekuatan semesta untuk menyerap inti teratai jiwa tersebut. "Nak, gunakan lagi kekuatan ini, sepertinya cara ini akan mempercepat proses penyerapan," ujar Guang Yun. Xiao Lang awalnya hanya berniat menggunakan sedikit kekuatan semesta untuk membantu proses penyerapan, selain itu ia juga takut akan melakukan kesalahan dengan menggunakan kekuatan semesta. Akan tetapi setelah mendengar perkataan ibunya, Xiao Lang kemudian langsung mengerahkan seluruh kekuatan semesta untuk membantu proses penyerapan inti teratai jiwa tersebut. Aura yang begitu besar kembali meledak dari tubuh Xiao Lang, bersamaan dengan itu cahaya biru cerah langsung menyelimuti tubuhnya dan juga inti teratai jiwa. Cahaya biru tersebut memperkecil ukuran inti teratai jiwa secara paksa, sampai ukurannya hanya sebesar kepala. Setelah itu cahaya biru cerah tersebut menarik inti teratai jiwa masuk ke dalam tubuh Xiao Lang. Ketika inti teratai jiwa memasuki tubuh Xiao Lang, rasa sakit yang sangat luar biasa bisa Allah rasakan di seluruh tubuhnya. Rasa sakit tersebut terasa seperti seakan-akan seluruh bagian tubuhnya dihancurkan satu persatu. Akan tetapi semangat yang terus diberikan oleh Guang Yun membuat Xiao Lang mampu menahan rasa sakit yang luar biasa tersebut. Di dalam gua, ledakan aura yang sangat besar kembali terjadi dari tubuh Xiao Lang. Kali ini ledakan tersebut berhasil menghancurkan formasi pelindung yang diciptakan oleh Guang Mo dan Guang Ming. Meskipun begitu ledakan aura besar tersebut berhasil diredam oleh formasi pelindung, jika tidak maka gua tersebut akan benar-benar hancur. Ledakan besar aura tersebut juga berefek pada Guang Mo dan Guang Ming. Mereka berdua sampai terpental ke belakang dan mendapatkan dalam ringan. Akan tetapi raut wajah kebahagiaan nampak jelas terukir di wajah Guang Mo karena dia bisa mengetahui bahwa cucunya tersebut telah berhasil menyerap inti teratai jiwa. "Hahaha, ini bagus, akhirnya Langer berhasil menyerap inti teratai jiwa," ucap Guang Mo kemudian tertawa lantang. "Dengan begini, klan kita bisa kembali ke puncak lagi," ujar Guang Ming menimpali. Meskipun mendapatkan sedikit luka, namun mereka berdua sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka berdua kemudian mendekat ke arah Xiao Lang yang masih berada di tengah-tengah kolam kecil. "Ayah, kenapa Langer masih belum bangun?" tanya Guang Ming bingung. "Entahlah, mungkin ada sesuatu yang masih menahannya, sebaiknya kita tunggu saja dan jangan mengganggunya," jawab Guang Mo. "Dan yang lebih penting, Langer sepertinya baik-baik saja, jadi sebaiknya kita menyembuhkan luka dulu sambil menunggu Langer bangun," lanjutnya kemudian duduk di pinggir kolam untuk menyembuhkan diri. Guang Ming juga melakukan hal yang sama, ia duduk di sisi lain kolam kecil tempat Xiao Lang berkultivasi, kemudian Guang Mo langsung menutup matanya untuk memulihkan diri.
Setelah berhasil menyerap seluruh inti teratai jiwa, Xiaolang akhirnya bisa bernafas dengan lega. Meskipun seluruh energinya terkuras habis, tapi setidaknya dia berhasil mewujudkan keinginan ibunya. Hah? Ini sungguh melelahkan, gumam Xiaolang merebahkan tubuhnya di tanah. Selamat Langer, kau telah berhasil, ujar Guang Yun. Ini semua berkat ibu juga, ucap Xiaolang. Ibu? Apa setelah ini aku masih bisa berbicara dan bertemu dengan ibu? Tanya Xiaolang lirih. Langer, kita hanya bisa berbicara di sini, tapi perlu untuk kau ingat, ibu akan selamanya berada dalam hatimu dan ibu juga akan selalu menemanimu di setiap perjalanan hidupmu nanti. Meskipun ibu sudah tiada, tapi yakinlah bahwa ibu akan selalu ada bersamamu, jawab Guang Yun. Kalau begitu lebih baik aku berada di sini selamanya, agar aku bisa selalu mengobrol bersama ibu, ucap Xiaolang. Langer, jangan seperti itu, jalanmu masih sangat panjang. Dan temukanlah seorang wanita yang nanti akan menemanimu selamanya, ujar Guang Yun. Cukup lama Xiaolang mengobrol bersama ibunya, dia juga menceritakan kepada ibunya bahwa dia telah menemukan seorang wanita yang nanti akan dia jadikan sebagai pendamping hidupnya. Guang Yun merasa sangat senang mendengar hal tersebut, dia juga langsung memberikan restu kepada Xiaolang dan meminta Xiaolang untuk segera menikahi Luoli. Selain itu dia juga meminta Xiaolang untuk menjadi seorang pria yang setia dan juga bertanggung jawab. Dan setelah begitu lama membujuk Xiaolang, akhirnya Xiaolang mau meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke dunia nyata meskipun hatinya merasa sangat berat. Tempat itu dia bisa mengobrol dengan ibunya. Baiklah ibu, aku pergi sekarang, ucap Xiaolang lirih. Pergilah nak, ibu akan selalu mengawasimu dari dalam dirimu, jawab Guang Yun. Xiaolang yang sedang duduk di dalam kolam akhirnya membuka matanya kembali, namun ketika ia melihat bunga teratai jiwa yang telah layu di hadapannya, tiba-tiba saja air matanya menetes karena teringat akan sosok ibunya yang baru saja ia temui. Ibu, aku akan selalu mengingat semua nasihat yang kau berikan padaku, ucap Xiaolang pelan kemudian menghapus air matanya. Setelah itu Xiaolang langsung berdiri dari dalam kolam dan kemudian melangkah keluar dari dalam kolam tersebut, lah juga menoleh ke arah paman dan kakeknya yang sedang duduk di sisi kolam untuk menyembuhkan diri. Xiaolang yang tidak ingin mengganggu mereka berdua kemudian menunggu mereka di sudut gua sambil beristirahat dan memulihkan tenaganya. Beberapa menit kemudian, Guang Mo dan Guang Ming telah selesai menyembuhkan diri. Mereka berdua merasa senang ketika melihat Xiaolang sudah berada di sudut gua. Langer, bagaimana keadaanmu? Tanya Guang Ming. Aku baik-baik saja paman, hanya merasa sedikit lelah saja, jawab Xiaolang. Kalau begitu mari kita kembali dan beristirahat, ujar Guang Mo. Mereka bertiga kemudian berjalan meninggalkan gua tersebut. Setelah berada di mulut gua, Xiaolang kemudian memasang mantra formasi tingkat tinggi di sana, agar gua tersebut tidak bisa dimasuki oleh orang lain. Alasannya adalah dia ingin gua tersebut tetap utuh karena di gua itulah dia bisa bertemu dengan ibunya untuk pertama dan terakhir kali. Selamat tinggal ibu, gumam Xiaolang. Bersambung. Chapter 191. Teknik kuno, teratai semesta.